Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai protokol normal baru desa sesuai dengan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 63 tahun 2020 tentang protokol normal baru. Ditetapkannya keputusan ini bertujuan sebagai berikut. Pertama, mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan coronavirus disease atau COVID-19. Kedua, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di desa. Tiga, menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru. Di dalam lampiran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, terdapat kewajiban baik pemerintah desa maupun kewajiban warga desa dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di desa. Untuk kewajiban pemerintah desa sebagai berikut. Membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin. Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum. Menyediakan tempat sampah tertutup. Menyiapkan pos kesehatan dan atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan. Melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas tingkat kabupaten kota dan seterusnya sampai dengan huruf H, memperhatikan imbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19. Sedangkan untuk kewajiban warga desa, yaitu tidak keluar rumah saat sedang sakit, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, serta menghindari kontak fisik, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan seterusnya sampai dengan huruf I, berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa. Selanjutnya di huruf F, di lampiran keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia terkait teknik pelaksanaan bagi pemerintah desa dan penyelenggaraan terdapat beberapa protokol. Yang ke-1, protokol pelayanan publik, di mana disampaikan pemerintah desa wajib membersihkan tempat pelayanan dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan tempat sampah tertutup, memasang tanda jarak fisik minimal 1 meter, menata tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter, dan seterusnya sampai dengan huruf J, mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengguna layanan. Kedua, protokol kegiatan sosial, keagamaan dan hajatan, di mana disampaikan penyelenggara kegiatan wajib membersihkan tempat kegiatan dengan disinfektan, menyediakan tempat khusus hadiah dari tamu, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan tempat sampah tertutup, dan seterusnya sampai dengan huruf I, jamuan makan dalam bentuk box. Selanjutnya, protokol kegiatan ibadah. Pengurus rumah ibadah wajib membersihkan rumah ibadah dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan mikrofon dengan penyangga, melapisi mikrofon dengan tisu dan diganti secara rutin, dan seterusnya sampai dengan huruf L. Lantai rumah ibadah tidak menggunakan karpet. Keempat, protokol pasar desa. Disampaikan pengelola pasar desa wajib membersihkan area pasar dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan tempat sampah tertutup, dan seterusnya sampai dengan huruf G, mengatur jalur kedatangan dan kepulangan pengunjung pasar. Kelima, protokol kegiatan padat karya tunai desa. Pemerintah desa wajib
membersihkan peralatan kerja dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan tempat sampah tertutup, menyediakan masker untuk para pekerja, menyiapkan relawan pemeriksa suhu dengan pengawas penerapan protokol. Yang keenam, protokol tempat wisata. Pengelola tempat wisata wajib menguasai protokol kesehatan, membersihkan tempat, wahana, dan peralatan dengan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menyediakan tempat sampah tertutup, memasang pembatas antara petugas tiket dengan pengunjung, memfasilitasi fasilitas umum seperti tempat ibadah dan toilet dalam kondisi bersih, dan seterusnya sampai dengan huruf M. Memastikan lapak dan barang dagangan bersih. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan bagi warga desa, yang pertama, protokol pelayanan publik yang disampaikan pengguna layanan publik wajib dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, menghindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, bercium pipi, dan seterusnya sampai dengan huruf G. Membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Yang kedua, protokol kegiatan sosial, keagamaan, dan hajatan. Peserta kegiatan atau tamu wajib dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, menghindari penggunaan peralatan makan secara bersamaan, dan seterusnya sampai dengan huruf H. Membersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Ketiga, protokol kegiatan ibadah. Jamaah wajib dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, membawa sajadah atau alas dan perlengkapan ibadah milik sendiri, tidak menyentuh mikrofon, dan seterusnya sampai dengan huruf I. Membersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Yang keempat, protokol pasar desa. Pedagang pasar desa wajib dalam kondisi sehat, memastikan lapak dan barang dagangan bersih, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, dan seterusnya sampai dengan huruf J. Membersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Sedangkan untuk pengunjung pasar desa wajib dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, dan seterusnya sampai dengan huruf H. Membersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Selanjutnya yang kelima, protokol kegiatan padat karya tunai desa. Pekerja wajib dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 2 meter, membawa peralatan kerja sendiri, menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan lain-lain, dan seterusnya sampai dengan huruf H. Membersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Keenam, protokol tempat wisata. Pengunjung tempat wisata wajib dalam kondisi sehat, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, dan seterusnya sampai dengan huruf G. Membersihkan barang bawaan, mandi, dan berganti pakaian saat tiba di rumah. Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di diktum ketiga dijelaskan bahwa
Protokol normal baru desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 wajib disosialisasikan oleh kepala desa. Untuk contoh desain gambar 1 dan gambar 2 terkait protokol normal baru desa dapat di-download di deskripsi di bawah. Itulah protokol normal baru desa sesuai dengan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 63 tahun 2020 tentang protokol normal baru.